Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Teman-teman sekalian juga pasti udah nonton ya balapan Moto3 atau race Moto3 di Brno di seri ke-9 tahun 2026 ini. Dan luar biasa teman-teman sekalian, hasilnya adalah pembalap Asia Tenggara, Hakim Danis dari Malaysia akhirnya memenangkan balapan Moto3 ini dan kembali lagi menghadirkan pembalap Malaysia menjadi juara Grand Prix setelah Khairul dan Idam Pawi ya beberapa tahun yang lalu sebelum Covid kayak gitu. Dan teman-teman sekalian, berita kedua yang juga cukup menggembirakan adalah pembalap Indonesia pastinya ya. Kalau misalkan Hakim Danis itu start dari posisi 14 ya, pasca dia kena penalti harus turun 12 grid. Veda juga sebelumnya itu memperoleh penalti juga turun 12 grid. Jadi dia harusnya start posisi 8, dia harus start dari posisi 20. Dan dari posisi 20 start itu akhirnya pembalap Indonesia ini akhirnya bisa finish di posisi 5 teman-teman sekalian dan mengoleksi 11 poin solid yang akan ditambahkan ke klasemen atas nama diri Veda Ega Pratama. Luar biasa sih ya kalau misalkan teman-teman sekalian bisa lihat ya perjalanan balapnya nanti kita akan coba kupas gitu dan saya akan mencoba ya menganalisis sedikit data-data yang hadir dari balapan Moto3 di Brno ini khususnya untuk Veda Ega Pratama ya. Teman-teman sekalian, balapannya sendiri dalam keadaan track kering gitu ya. Suhunya itu sekitar belum nyampe 40 ya di awal-awal balapan gitu ya. Dan teman-teman sekalian nih, ada satu yang menarik teman-teman sekalian yaitu penggunaan ban. Lagi-lagi banyak banget teman-teman sekalian yang menanyakan tentang penggunaan ban dan ini adalah kali pertama ya di seri ke-9 ini akhirnya Veda Ega Pratama itu menggunakan ban atau menggunakan kombinasi ban yang paling hard ya dari lokasi yang disiapkan gitu ya. Dan Veda Ega Pratama yang dia menggunakan ban SC2. Ini kelihatan nggak di sini ya? SC2 depan belakang. Dan bisa dibilang hampir semua pembalap sih ya. Hampir semua pembalap itu homogen menggunakan ban SC2. Nah, seperti kita ketahui sendiri ya sebelum ini setelah balaton itu Veda itu sempat pulang ke Indonesia dan sempat menceritakan tentang masalah penggunaan ban. Kok selama ini sampai di seri ke-8 kok Veda jarang banget menggunakan kombinasi ban yang lebih hard gitu ya, menggunakan SC2 gitu ya. Pokoknya kayak gitu ya. Pokoknya yang lebih hard dari alokasi ban yang disiapkan. Veda Ega Pratama bilang bahwa memang secara karakter Honda NSF 250 RW itu lebih pas bila menggunakan ban dengan kombinasi yang lebih soft gitu ya. Biasanya Veda itu menggunakan ban SC1 ya, terutama di ban belakangnya. Namun balik lagi, di balapan di Brno Ceko ini Veda menggunakan ban SC2 sama seperti kayak Hakim Danis yang start dari posisi 14 nih ya, Brian Uriarte hampir semua dan pole position David Ama Almansa semuanya Kiles dan segala macam kan. Agak sedikit berbeda itu ada di Nicolas Carraro ya menggunakan menggunakan motor Honda start dari posisi 25 dia menggunakan ban depan SC1 ya terus ban belakang SC2. Ban SC1 tuh soft gitu ya. Mungkin dia maksudnya untuk bisa langsung ngejar ke depan gitu ya. Nah, perjalanan lapnya sendiri kayak apa nih Veda Ega Pratama? Ini luar biasa teman-teman sekalian. Saya nyatet gitu ya dalam perjalanan balapnya dan ketika Veda Ega Pratama itu start teman-teman sekalian, dia langsung nyodok teman-teman sekalian. Start dari posisi 20, Veda itu melakukan peningkatan posisi itu sampai 9 posisi teman-teman sekalian. Sehingga dia berada di posisi 11 di lap pertama. Dan di lap kedua, Veda catatan saya, dia sudah berada di posisi 9, naik 2 posisi. Lap 3 dia naik lagi teman-teman sekalian ke P7, ke posisi 7 dengan jarak yang hanya 0,9 detikan dari depan gitu. Terus habis itu di lap 4 nih luar biasa nih ya 204,524 teman-teman sekalian. Akhirnya Veda Ega Pratama itu menorehkan lap time terbaik, lap time tercepat ya menggunakan Honda. Jadi luar biasa sih Veda nih. Benar-benar ya terlepas dari tujuannya dia untuk bisa langsung maju ke depan bergabung dengan pack terdepan, Veda akhirnya mengepush Hondanya menggunakan ban SC2 dan menorehkan lap time tercepat di saat race fastest lapnya 2 menit 4,524 detik. Ini tuh nomor 2-nya ada Casey O'Gorman juga menggunakan Honda. Terus habis itu ada Maximo Kiles baru di posisi 3. Luar biasa sih ya.
Namun ya yang juga cukup menarik adalah walaupun Veda menorehkan lap time udah kombinasi dari semuanya udah pasti ya, lap time tercepat secara umum, secara apa namanya, secara top speed teman-teman sekalian, Veda nggak kenceng-kenceng banget, asli bilang beneran nggak kenceng, dia berada di posisi bawah nih teman-teman sekalian dengan kecepatan top speednya 226,8 kilometer per jam. Sementara yang terkencang itu adalah Ryusei Yamanaka menggunakan KTM, itu menggunakan KTM dia menorehkan 231,7. 231,7 itu ada banyak banget, ada Scott Ogden, Joel Esteban, Marcos Uriarte, Adrian Cruises. Adrian Cruises kena nggak ya? Sampai Marcos Uriarte doang ya. Honda tercepat itu Zen Mitani bahkan. Itu 230,2. Ini udah kalah sekitar 1,5 km per jam. Itu paling kencangnya Honda adalah Zen Mitani. Sementara Veda 226,8. Secara umum di trek lulus Honda NSF 250 yang dikendalikan Veda itu kalah jauh lah. Kalah jauh lumayan sih ya, 226 ke 231 tuh sekitar hampir 6 km per jam. Luar biasa sih ya. Namun ya artinya apa? Walaupun dia lap time top speednya rendah gitu ya, namun Veda berhasil menjadi lap time fastest lap time. Itu artinya ada kombinasi teman-teman. Perkiraan saya dia dan tim berhasil ngulik sesuatu dan menghadirkan bisa dibilang pace ya, terutama di sektor-sektor yang banyak fastest corner itu meningkat teman-teman sekalian, sehingga Veda bisa menorehkan fastest lap di sini. Dan balik lagi tadi ya, di lap 4 dan di lap 5 dia naik ke P6 ya. Setelah itu dia di lap 8 ya, Veda sedikit kayak ada slide gitu ya. Saya pikir nih slide-nya kenapa nih ya? Apakah dia karena dia kena curb, atau bannya udah mulai habis? Karena kita tahu ya memang semenjak lap 1 sampai lap ke-8 itu kelihatan banget Veda push banget dari motornya. Saya takutnya waktu itu adalah ban Pirelli-nya udah mulai habis. Namun sama seperti kayak komentator race juga sempat bilang kayak begitu. Apakah ini tanda-tanda bahwa Veda akan terus mundur? Namun enggak teman-teman sekalian. Di lap selanjutnya itu Veda bahkan sempat mendekat ke pack terdepan lagi ya. Lap 9 Veda berada di P6 ya. Terus di lap 10 di lap berapa nih? Lap 12 masih di P6 gitu ya. Nah, yang menariknya lagi di akhir-akhir itu Veda tuh bahkan sempat P4 walaupun berada di posisi P4-nya itu berkat ada kesalahan-kesalahan dari pembalap-pembalap KTM lain gitu ya. Sementara itu yang juga cukup menarik adalah fight antara Brian Uriarte dan Massimo Kiles yang membuat keduanya itu bersentuhan di lap terakhir, menjelang lap terakhir, sehingga fight antara keduanya ini dimanfaatkan oleh Hakim Danis yang benar-benar cerdik ngambil dari dalam, terus habis itu memimpin dan benar-benar ninggalin Kiles dan juga Alvaro Carpe, dan akhirnya menjadi pembalap Malaysia lagi ya yang berhasil memenangkan balapan Grand Prix setelah Kip ya, Khairul dan Fawi dulu ya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, Veda sendiri sih sempat wide ya. Dari P4 itu harusnya dia bisa mempertahankan, tapi dia wide juga dan akhirnya turun ke posisi 6 di awal lap terakhir. Dan fight-nya nggak berhenti sampai situ. Fight terus sama Veda sampai akhirnya Veda berhasil finish posisi 5 dan berhasil menggondol 11 poin untuk ditambahkan di di klasemen teman-teman sekalian ya. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, secara umum Massimo Kiles ya yang finish posisi 3 ya dengan 16 poin itu masih memimpin klasemen teman-teman sekalian dengan 186 poin, disusul oleh Alvaro Carpe berbeda 65 poin dan Brian Uriarte di posisi 3. Sementara Veda Ega Pratama itu berada di posisi 6 teman-teman sekalian dengan 82 poin atau berjarak 104 poin dari Massimo Kiles ya, jelang balapan selanjutnya di Nederland, di Belanda, nanti di Assen teman-teman sekalian. Wah, ini menarik nih, Assen adalah circuit flowing. Kita akan lihat apakah Veda juga akan bisa menampilkan hasil yang cukup baik gitu ya teman-teman sekalian di sini. Terus habis itu apalagi yang mau saya lihat nih teman-teman sekalian, ini adalah progres peningkatannya. Memang benar teman-teman sekalian, dia berada di posisi 11 dan bahkan catatan MotoGP itu sempat Veda itu berada di posisi 9 ya.
di lap pertama. Itu artinya 11 poin, 11 posisi dia melakukan perbaikan posisi dari semenjak start dari posisi 20. Luar biasa. Itu agak sedikit stuck di posisi 6 karena memang fight di depannya itu memang memang adalah top tier dari pembalap di Brno gitu ya. Dan hampir semuanya, bukan hampir semuanya, dari 6 pembalap 6 pembalap terdepan ya semenjak dari lap 7, 8, 9, 10 dan seterusnya itu hanya Veda Ega Pratama sendirian yang pakai Honda, teman-teman sekalian. Luar biasa nih, benar-benar dikerubutin banget gitu ya. Dan benar-benar dia merasa kayak yang wah, minoritas di atas mayoritas KTM kayak gitu. Nah, teman-teman sekalian, kalau misalkan teman-teman sekalian masih kepo juga ya mengenai lap time-nya Veda Ega Pratama, ini saya sedikit memberikan komparasi lap time atau pace antara pace dari Veda Ega Pratama yang finish posisi 5 dengan Hakim Danis yang memenangkan balapan ini. Bisa dibilang Hakim Danis luar biasa konsisten, luar biasa pace-nya bagus banget ya, hanya 2:05 2:05 jadi 2 menit 5 detik hampir dari lap kedua ya, lap pertama karena ada start gitu ya, sampai lap ke-16 itu kagak pernah turun dari ordo 2 menit 5 detik per lap. Luar biasa, bener-bener konsisten, bener-bener kayak yang metronom banget gitu ya. Walaupun memang kalau kita bisa lihat dari balapannya itu fight ya. Susah untuk bisa mempertahankan pace metronom seperti ini dalam keadaan fight gitu ya, dengan Nuryarte, dengan Almansa, dengan Kiles dan segala macam gitu ya. Sementara Veda Ega Pratama di sini saya lihat ya, di awal-awal luar biasa yang 2:04 itu yang saya bilang menjadi fastest lap. Karena dia memang harus mengejar posisi depan. Terus habis itu setelah itu dia 2:05 dan sempat 2:06 sekali di lap ke-9, balik lagi 2:05 dan akhirnya di lap terakhir itu dia bahkan 2:06 walaupun di lap terakhir itu dia berhasil meningkatkan posisinya dari posisi 6 ke posisi 5. Luar biasa nih teman-teman. Dan artinya gini, Hakim Danis start dari posisi 14, dia finish posisi pertama. Sementara Veda Ega Pratama start dari posisi 20, finish posisi 20. Dua-duanya menunjukkan bener-bener power dari pembalap-pembalap Asia Tenggara yang sekarang tidak bisa diremehkan lagi. Ya, itu dia. Nanti kita akan bahas lebih mendalam tentang pembalap-pembalap Asia Tenggara ya, termasuk juga ada beberapa pembalap Indonesia gitu ya. Jadi itu teman-teman sekalian ya, sedikit review dan sedikit analisa dari hasil balapan atau race Moto3 di seri ke-9 Brno Ceko 2026 yang menempatkan Veda Ega Pratama yang start dari posisi 20 bisa finish di posisi ke-5. Luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah simak, dan kalau misalkan ada pertanyaan, ada yang saya kelupaan untuk menyampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan coba untuk mencari tahu nanti jawabannya, dan sampai berjumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.